Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang model infrastruktur jaringan. Di video kali ini apa saja yang dibahas? Yang pertama yaitu pengertian jaringan, yang kedua pembagian jaringan, yang ketiga topologi jaringan, dan yang keempat yaitu jaringan pada saat ini. Topik yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian. Yang mana jaringan komputer yaitu sekumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung ke dalam satu jaringan. Sedangkan jaringan terdistribusi yaitu suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Kedua jaringan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana dapat kita lihat pada gambar pada jaringan komputer, satu server menghubungkan semua user, sedangkan pada jaringan terdistribusi terdapat lebih dari satu server atau 3 server yang mana menghubungkan seluruh user. Pada jaringan komputer, jika server tersebut mengalami masalah, maka akan mengganggu proses terhubungnya semua user. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, jika salah satu server mengalami masalah, maka jaringan user-user akan tetap terhubung melalui server-server yang lain. Jaringan terdistribusi juga dapat disebut dengan big data. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan jaringan terdistribusi yaitu Microsoft, Google, Facebook, atau sosial media lainnya, juga e-commerce, dan masih banyak lagi. Mereka membutuhkan jaringan terdistribusi agar meskipun salah satu server mereka mengalami gangguan, namun proses yang mereka layani tetap dapat berjalan melalui server-server lainnya yang masih dapat berjalan. Nah, topik selanjutnya yaitu pembagian jaringan. Nah, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada PAN. PAN merupakan singkatan dari Personal Area Network. Contohnya yaitu Bluetooth dan IRDA. PAN sendiri menghubungkan antara satu device ke device yang lain, namun dalam jangkauan yang dekat ataupun dalam satu ruangan. Nah, yang selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Contohnya yaitu lab komputer. Dan di sini menghubungkan memiliki satu server yang menghubungkan seluruh device. Biasanya LAN ini menghubungkan dalam satu ruang atau dalam satu lingkup kerjasama, yang mana dapat menghubungkan beberapa device seperti printer, Mac, PC, maupun device-device yang lain. Selanjutnya yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini menghubungkan jaringan kota atau wilayah, di mana pada gambar MAN ini menghubungkan antara LAN satu dengan LAN lainnya. Dan yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN menghubungkan jaringan dunia menggunakan internet, di mana WAN ini dapat menghubungkan antara satu gedung ke gedung lainnya maupun di seluruh dunia. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada internet dan intranet. Internet dan intranet ini memiliki perbedaan, yang mana internet bisa diakses oleh publik, sedangkan intranet hanya dapat diakses untuk kalangan internal saja. Contohnya yaitu satu grup, lalu grup yang lainnya tidak dapat mengakses ke dalam grup yang lain karena itulah yang disebut dengan intranet. Namun pada internet bisa, karena internet dapat diakses oleh publik. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, contohnya yaitu Bluetooth dan IRDA.
Dan yang kedua ada infrastruktur, contohnya lab komputer, di mana lab komputer ini menggunakan device access point sebagai perantara untuk menghubungkan satu device atau PC ke PC lainnya. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan tabel, yaitu wired network dan wireless network. Wired network berarti jaringan menggunakan kabel, biasanya menggunakan kabel LAN. Sedangkan wireless network yaitu jaringan tanpa kabel. Biasanya transmisi datanya menggunakan sinyal, yang mana sinyal tersebut disebarkan oleh access point. Yang terakhir, pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast atau satu ke satu, contohnya Bluetooth dan IRDA. Yang kedua ada multicast atau satu ke grup, contohnya lab komputer. Dan yang ketiga ada broadcast, satu ke semua. Contohnya yaitu jaringan kota atau wilayah. Multicast ini contoh lain dari lab komputer yaitu ketika kita menyelenggarakan Google Meet, di mana jika kita menyebarkan link Google Meet tersebut hanya ke kalangan internal saja, maka yang dapat mengaksesnya adalah kalangan internal saja. Kalangan di luar internal tidak dapat masuk. Sedangkan pada broadcast dapat mengakses seluruh link tersebut dapat diakses oleh siapa saja. Topik selanjutnya yaitu topologi jaringan. Ada 6 topologi jaringan saat ini. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua, topologi hierarchikal. Yang ketiga, topologi star. Yang keempat, topologi ring. Kelima, topologi mesh. Dan yang keenam, topologi extend dan star. Masing-masing topologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana sebagai seorang teknisi harus menyesuaikan antara kebutuhan dengan topologi yang akan digunakan, yang mana ketika kita memilih topologi akan mempengaruhi dari budget yang dimiliki juga. Topik yang selanjutnya yaitu jaringan pada saat ini. Di era digital saat ini, jaringan sangatlah dibutuhkan untuk bertukar informasi, bertukar dokumen, maupun seluruh kegiatan yang menggunakan internet. Kita dapat mengakses jaringan internet tersebut di jalan, di rumah, maupun di dalam gedung kantor. Dengan internet, dengan jaringan tersebut, kita juga dapat melakukan kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga kita dapat melakukan seluruh kegiatan hanya dalam hitungan detik. Dengan mengirim sebuah informasi, kita juga harus lebih pintar dalam menerima informasi, karena tidak semua informasi yang tersebar di internet baik untuk kita. Ada juga informasi yang tidak benar ataupun hoax yang seringkali beredar di masyarakat. Kita juga harus lebih pandai-pandai dalam bersosial media, jangan sampai informasi pribadi kita sebarkan begitu saja pada sosial media. Begitu pentingnya jaringan pada saat ini sehingga di masa sekarang maupun di masa mendatang, jaringan-jaringan tersebut akan terus berkembang untuk membantu kehidupan kita. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.